Semakin lama Masjidil Aqsa ini di bawah penjajahan Zionis, tidak di bawah kendali kita umat Islam, tidak bebas kita melaksanakan ibadah, dan mereka akan hancurkan, mereka akan runtuhkan paksa itu Masjidil Aqsa, maka semakin berat hisab kita di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Maka semua kita harus bergerak untuk apa? Berjihad dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal dengan apa? Boikot perusahaan pendukung Zionis. Nah, ini. Jadi kita harus terus-menerus ya. Boikot ini bagian dari jihad kita. Jihad militer itu sebenarnya tugasnya pasukan, tentara. Buat apa kita gaji tentara kalau senjata yang dibeli dipakai itu nggak dipakai? Nanti karatan dia, ya kan? Udah dilatih militer kagak dipakai juga. Buat apa itu? Anggaran militer angkatan pertahanan negara-negara muslim beli senjata mahal-mahal nggak dipakai, cuma jadi pameran doang tiap tahun. Nah, ini digunakanlah untuk apa? Untuk membantu saudara kita, untuk menegakkan amanat konstitusi. Kalau kita tidak bicara tentang apa kewajiban jihad sebagai kewajiban agama, minimal kita menegakkan konstitusi. Apa konstitusi kita mengatakan? Ikut menjaga perdamaian dunia, menertibkan ketertiban dan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu kan amanat konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nasiril mujahidin wa qami'it tughyan wal mustabiddin wa mudhillil mustakbirina wa waliyyi ibadihil mu'minin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin imamil mujahidin wa qaidil ghurril mayamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, seraya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat kita telah menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nikmat kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini adalah nikmat yang sangat agung, sangat besar. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir sebagai tanda rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka simbol hari raya kita adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa harus mengecilkan dan mengerdilkan diri kita di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka itulah sejak kita lahir ke alam dunia ini, kita sudah diperdengarkan kalimat takbir, ya, kumandang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tua kita, bapak kita, ketika kita lahir ke dunia,
ya sudah membisikkan kalimat tauhid ini. Allah itu maha besar. Setiap kali kita memulai sholat, semuanya juga dimulai dengan apa? Adzan, iqamat itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram memulai sholat juga dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Ketika kita menyembelih hewan, ya, dalam hari raya kurban, hari raya Idul Adha juga kita senantiasa bertakbir kepada Allah Ta'ala. Bahkan takbir hari raya Idul Adha itu lebih lama, lebih panjang durasinya, ya, sampai hari ketiga tasyrik, ya. Nah, oleh sebab itu kalimat takbir inilah yang kemudian menjadi simbol, menjadi syiarnya orang-orang mukmin, terutama ketika mereka menghadapi peperangan, ketika mereka berjihad untuk membela kehormatan agama, membela tanah air, dan untuk menolak atau mengusir, ya, para agresor, orang-orang yang bersikap untuk apa? Agresi terhadap kaum muslimin. Maka setelah ada takbir, ya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri. Kita di bulan Syawal ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai salah satu pemateri tetap setiap bulan, ya, ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita menjadi sebuah semangat, menjadi gaya hidup yang untuk kita teruskan di hari-hari berikutnya sepanjang tahun kita, sampai kita bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair, ya. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata atau sikap yang tidak baik selama saya mengajar di majelis ini. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menghadapi situasi yang mengalami peningkatan, ya, ada eskalasi, terutama di Palestina, ya, setelah proses gencatan senjata tahap pertama, ya, selesai. Waktu itu proses tahapan gencatan senjata ini terjadi sebelum Ramadan atau 1 bulan sebelum Ramadan, ya. Itu kurang lebih terjadi pada bulan Februari, ya, kalau tidak salah. Ini merupakan sebuah kemenangan, sebuah prestasi, ya, capaian yang luar biasa dari perjuangan saudara kita di jalur Gaza. Jadi mereka, sebagaimana yang sering saya sampaikan di majelis ini, ya, itu melakukan serangan pada 7 Oktober tahun 2023 ini bukan tanpa sebab. Ya, sebab yang paling utama adalah kezaliman, agresi yang terus-menerus yang dilakukan oleh Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestina. Ya, tidak ada perang, ya, Zionis itu, ya, sifatnya apa? Ya, dia suka mengganggu, dia suka mengambil tanah orang, dia suka membunuhi orang. Ya, ada atau tidak ada peristiwa 7 Oktober ini. Kemudian yang kedua, begitu banyak tahanan-tahanan yang ada di penjara-penjara Israel, ya, itu mengalami penyiksaan yang luar biasa, ya, hukuman yang luar biasa, dan sesuai dengan hukum Islam,
Ya, ijma para ulama, apabila ada seorang muslim ditangkap, dipenjara oleh pihak agresor, oleh musuh, maka umat Islam wajib berikhtiar untuk membebaskan orang Islam itu dari apa? Dari penjara musuh. Ya, dengan harga apapun. Karena itu kehormatan seorang muslim. Maka jihad yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza ini adalah jihad yang syar'i, jihad yang disahkan oleh hukum agama. Ya, disahkan oleh moral, etika kemanusiaan. Dan disahkan oleh hukum internasional. Jadi kurang apa lagi lengkapnya. Secara hukum Islam, jihad untuk membela diri, ya, membela tanah air yang dirampas, dirampok, itu adalah kewajiban fardu ain bagi umat Islam yang ada di wilayah itu. Sebagaimana dulu para ulama ya, tahun 1945 mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 setelah kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, Belanda membonceng tentara sekutu yang menang perang dunia kedua untuk masuk lagi ke negeri kita. Ya, maka para ulama mengeluarkan fatwa tentang jihad untuk membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan asing. Ya, nggak perlu ulama menunggu izin dari ulil amri. Ulil amrinya ditangkap. Ulil amrinya sudah ditangkapi oleh Belanda, oleh sekutu, ya, diasingkan, ya. Maka rakyat bersama ulama ini bergerak, para ulama berkumpul, ya. Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang didukung oleh seluruh umat Islam, ya, bersama yang dalam waktu itu wadahnya adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu didukung oleh seluruh ormas-ormas Islam, pemimpin-pemimpin Islam yang ada di Masyumi. Kemudian 46 juga Muhammadiyah, pimpinan pusat, pimpinan besar Muhammadiyah juga mengeluarkan komando jihad. Ya, untuk apa? Menggerakkan seluruh potensi rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Ya, nggak ada yang bilang ya fatwa jihad itu sembarangan. Fatwa jihad inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia banyak yang mati, gugur dalam pertempuran di Surabaya dan kota-kota lainnya. Ya, waktu itu nggak ada yang ngomong begitu. Ya, nggak ada yang menyalahkan ulama. Oh, ini salah ente fatwa jihadnya. Ente menyebabkan banyak orang mati. Ya, ente banyak menyebabkan orang itu sia-sia mati dalam perjuangan. Gak ada. Ya, yang ngomong begitu kalau ada itu namanya orang munafik. Ya, tapi zaman sekarang yang kayak begitu muncul. Ya, ketika ada jihad saudara-saudara kita, para pejuang di Palestina, ya, untuk membebaskan tanah airnya, untuk membuktikan kepada dunia bahwa ya Palestina ini masih ada, karena sudah dipadamkan ya sejak Donald Trump yang pertama itu ada proyek pemindahan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun 2017 ya, 2018 dipindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kemudian diluncurkan program Deal of Century, kemudian ada Abraham Accords tahun 2020. Ya, negara-negara Arab itu banyak yang normalisasi hubungan politik, ya, bukan hanya perdagangan. Kalau perdagangan udah lama dengan Israel, tapi dengan hubungan politik ini normalisasi, bukan hanya Mesir sejak tahun 79, bukan hanya Yordania sejak tahun 93 bersama otoritas Palestina, ya, yang dibentuk oleh entitas Zionis untuk apa? Koordinasi keamanan. Ya, jadi sejak saat itu rakyat Palestina tidak bisa melawan. Kenapa? Karena dikerangkeng oleh ikatan perjanjian perdamaian yang
itu hanya dijadikan alat legitimasi oleh Israel untuk melindungi keamanan negara Israel. Dan janji untuk mendirikan negara Palestina sampai sekarang nggak ada, tidak pernah terwujud. Ya, tahun 2000 mau diwujudkan dalam dialog perjanjian di Camp David. Ya, ada proses pembicaraan untuk membentuk negara Palestina. Tahun 2000 juga buntu, nggak ada, nggak bisa. Ya, setiap kali ya kita rakyat Palestina, umat Islam sedunia menanti ya janji dari pihak Amerika sebagai mediator dan Israel ya, sebagai negara penjajah untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka, itu selalu ada perubahan politik. Ya. Dulu yang menginisiasi perjanjian tahun 79 dan tahun 93 ya, sehingga mengembalikan wilayah Mesir ya, daratan Sinai ke pangkuan Mesir, kemudian dataran tinggi Golan itu masih berada di bawah pantauan internasional gitu. Kemudian tahun 93 perjanjiannya otoritas Palestina, pejuang Palestina, PLO bisa kembali ke negerinya, membangun negerinya ya. Tapi kemudian janji itu hanya tinggal janji, selalu ada perubahan, selalu ada pelanggaran-pelanggaran, dan selalu ketika berbicara tentang negara Palestina, muncullah kelompok ekstrim, kelompok radikal, ya, yang berkuasa di Israel. Itu kelompok partai kanan, ya, partai Likud, ya, partai-partai yang berbasis agama, dan koalisi partai-partai yang ekstrim berbasis agama inilah yang sekarang dipimpin oleh Netanyahu itu. Ya, itu. Jadi kenapa? Untuk memperpanjang usia Israel. Gitu. Ya, ini kelompok-kelompok ini berkuasa dan dibiarkan berkuasa. Ya. Kemudian negara-negara Arab yang ada di sekitar berbatasan langsung dengan Israel juga selama ini apa? Ya, selama ini apa? Mereka ditundukkan, dibeli, ya, dengan janji ini itu dan lain sebagainya, dengan bantuan-bantuan luar negeri, ya, untuk menjaga supaya ya, umat Islam ini tidak ada yang bergerak atau diberikan kesempatan untuk membantu saudaranya, ya, untuk membebaskan Palestina. Sehingga apa? Ya, umur Israel ini jadi semakin panjang. Sekarang sudah 75 tahun sekarang ini. Ya, kalau dihitung sejak tahun 48. Ya, itu sudah hampir 75 tahun. 77 tahun ya sekarang ini. Ya, 77 tahun gitu. Jadi ini nggak ada yang bisa menggerakkan selain apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 itu menggerakkan dan membangunkan kesadaran seluruh umat Islam dan juga warga dunia bahwa masalah Palestina ini tidak bisa dibiarkan seperti ini kondisinya, ya. Sehingga status Al-Aqsa, status negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota Al-Quds, kembalinya pengungsi Palestina di luar kembali ke negerinya, ke wilayahnya, ke rumahnya masing-masing, itu tidak pernah terjadi. Maka itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah gencatan senjata yang pertama, tahap pertama itu terjadi, kita menyaksikan ya ada pertukaran sandera, ya, tawanan, dan memang itu tujuannya sejak awal, ya, serangan pejuang Palestina masuk ke wilayah pendudukan Israel itu adalah untuk menangkap tentara-tentara, ya, dan sebagian sipil, ya, untuk apa? Untuk dijadikan alat barter, pertukaran tawanan. Itu. Nah, itu sudah dikaji dan sudah dipelajari, diteliti dengan seksama, ya, bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan hukum syariat Islam,
ya. Nah, setelah gencatan senjata kemarin sudah terjadi, ya, tahap gencatan senjata yang pertama ini sudah berakhir. Nah, Israel nggak mau melanjutkan tahap kedua, ya, tidak mau melakukan pertukaran tawanan. Dia ingin terus memaksa supaya seluruh tawanan itu dikembalikan tanpa ada pertukaran tawanan, ya. Kemudian seluruh sandera itu dipaksa untuk diserahkan semua, ya, tanpa Israel kemudian menarik diri dari seluruh wilayah tepi jalur Gaza, ya. Kemudian mereka tidak menghentikan agresinya. Nah, ini sebagaimana tuntutan dalam perjanjian yang akan disepakati bersama Gerakan Perlawanan Palestina itu. Nah, itulah terjadi di penghujung bulan Ramadan, ya, eskalasi meningkat, mereka membatalkan gencatan senjata dan kemudian melakukan serangan-serangan terhadap rakyat sipil, ya. Dan sampai sekarang itu tiap hari itu bertambah jumlah korban yang syahid, yang gugur akibat agresi Israel. Maka para ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional, ya, namanya International Union of Muslim Scholars, ya, itu mengeluarkan fatwa jihad, ya, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Ramadan, ya, bertepatan dengan 28 Maret tahun ini 2025. Ya, bagaimana kita umat Islam ini harus memiliki tanggung jawab, ya. Jadi lembaga internasional ini adalah lembaga ulama yang menghimpun ulama dari seluruh dunia Islam. Ada di 90 negara anggotanya, ya, itu ada 17-an ribu anggota International Union of Muslim Scholars ini. Ya, dan alhamdulillah, ya, saya termasuk sedikit di antara anggota organisasi ini. Nah, ini kemudian dikeluarkan resolusi fatwa jihad dari komite atau Lajnatul Fatwa wal Ijtihad dari organisasi yang bernama Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin. Ya, ini tanggung jawab ulama sekarang, ya. Apa saja poin-poin dari fatwa jihad dari lembaga International Union of Muslim Scholars ini? Itu pertama, menekankan dan menetapkan kewajiban jihad untuk melawan entitas Zionis dan semua yang bekerja sama dengan mereka di Palestina. Ya, jihad itu termasuk mencakup dukungan militer, persenjataan dan keahlian, ya, serta intervensi dari negara-negara Muslim. Ya, gitu. Jadi ini wajib. Kenapa? Jihad untuk mempertahankan, ya, tanah air, gitu, yang terus-menerus diserang, terus-menerus dibunuhi rakyatnya, ya, bahkan mereka berencana untuk mengosongkan jalur Gaza ini. Setelah dihancurkan, rakyat Gaza disuruh relokasi atau disuruh dengan bahasa yang lain, bahasa halusnya evakuasi. Ya, evakuasi, disuruh keluar, ya, dengan cara apapun, ya, termasuk dengan dalih, ya, mau diobati lah, mau dirawat di luar negeri dan sebagainya. Maka kita nggak setuju tuh, ya, usulan dari Presiden, ya, Pak Prabowo kemarin rencana mengevakuasi 1.000 warga dari jalur Gaza ini, karena bukan itu yang dibutuhkan. Kalau bicara tentang perawatan medis, ya, negeri-negeri, negara-negara yang ada di perbatasan Israel, Palestina, itu masih bisa untuk menampung, merawat pasien-pasien korban perang. Ya, lebih baik dirawat di sana. Ya, karena kalau sudah pergi jauh, itu harapan untuk kembalinya sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Pengalaman Malaysia ketika perang masih terjadi, ya, sempat mengevakuasi sekian puluh orang korban perang dari Gaza itu, ya, sampai sekarang nggak bisa lagi kembali.
ya, karena sulit gitu ya. Tapi kalau dia berada di situ di dekat perbatasan, dia sangat kemungkinan bisa untuk kembali lagi. Nah, jadi kita jangan salah keliru langkah ya. Negara besar seperti Indonesia, negara muslim ini, jangan sampai kita ini masuk ke dalam jebakan ya rencana Donald Trump dan Netanyahu untuk mengosongkan jalur Gaza atas nama evakuasi, atas nama bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu yang harus masuk ke sana. Bukan orangnya keluar dari negerinya, tanah air ini bahaya sekali. Ya. Sebab persoalannya itu adalah penjajahan dan pendudukan. Bukan persoalannya pada rakyatnya. Apakah mereka ini menjadi korban perang atau mereka gugur gitu ya. Nah, kemudian harus ada intervensi dari pemerintahan muslim. Wajib bertindak secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida di Gaza. Sebab pengabaian terhadap bantuan ini, intervensi ini berarti adalah pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan. Nah, fatwa jihad ini juga mencakup yang ketiga apa? Haram memberikan bantuan atau dukungan kepada musuh. Baik itu menjual senjata, memfasilitasi transportasi, mengizinkan akses ke jalur-jalur strategis yang mendukung agresi Zionis. Gitu. Kenapa? Karena ada sebagian ya, negeri-negeri muslim ini yang membantu entitas penjajah supaya dia bisa hidup ya, memfasilitasi akses setelah dari jalur laut ya, dari terusan Suez, pasokan logistik bahan-bahan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh Zionis ini yaitu tidak bisa masuk. Nah, maka mereka masuk melalui jalur darat. Nah itu berikan bantuan itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Kemudian ada boikot ekonomi dan diplomatik, ya, menyerukan pemutusan hubungan normalisasi, ya, dan boikot total terhadap entitas Zionis, mencakup politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Juga mendorong pembentukan aliansi militer. Nah ini sejalan dengan hasil keputusan ya Istimewa Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya tahun 2024. Itu merekomendasikan agar ada negara-negara muslim ini mengirimkan pasukannya untuk melindungi ya umat Islam yang ada di Gaza ya, untuk menjaga wilayah kedaulatan dan sumber daya ya umat itu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah pendanaan jihad. Jadi umat Islam yang mampu untuk mendanai perjuangan ya untuk melawan Zionis ini itu hukumnya wajib ya dengan zakat ataupun harta pribadi guna mendukung ya para mujahidin dan untuk menghentikan agresi Zionis ini. Jadi ini sangat perlu ya, ini sudah mendesak ya, karena permasalahannya ini sudah berlarut-larut ya, sudah hampir 80 tahun ya. Nah itu nanti kita lihat bahwa ternyata di dalam Israel itu sendiri mereka sedang ketakutan, panik ya. Kenapa mereka sekarang ini begitu membabi buta melakukan serangan agresi kepada rakyat Palestina baik di Gaza maupun di Timur Barat? Itu karena panik. Ada semacam kepercayaan ya, kalau mau disebut kepercayaan atau mitos atau semacam ramalan gitu ya, bahwa usia kekuasaan Israel itu tidak ada yang lebih dari 80 tahun. Termasuk pemerintahannya Nabi Daud, pemerintahannya Nabi Sulaiman itu nggak lebih dari 80 tahun. Ya, jadi maksimal itu 80 tahun seperti yang sudah-sudah. Ya. Jadi kejayaan Israel itu seperti itu. Nah, apakah sekarang akan berulang seperti itu? Ya, berdirinya tahun 48. Ya, maka kalau dihitung 80 tahun, ya 8 dekade, maka akan berakhir
tahun 2028. Nah, apakah akan seperti itu? Nah, ini yang kemudian menjadi momok menakutkan di dalam Israel itu sendiri. Ya, jadi dia maju mundur, ya itu kena, ya maju kena, mundur kena. Ya, maka dia melakukan apa? Agresi yang sembrono, kemudian melakukan pembumi hangusan yang membabi buta. Ya. Maka ini harus dihadapi ya oleh umat Islam. Jadi sangat-sangat disayangkan. Ya, jumlah umat Islam ini berapa? Di seluruh dunia, ya, 2 miliar. Ini menghadapi 10 juta orang Zionis, Yahudi di Palestina ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, hanya ngirim bantuan, air, ya, bahkan hanya bisa mengirim dulu itu kain kafan, ya. Jadi ini memalukan ya, kita umat Rasulullah SAW ini ya memberi bantuannya itu sangat memalukan ya. Padahal kita punya sumber daya yang luar biasa, punya rakyat yang banyak, ya, punya kekuatan ya. Kalau dilihat dalam data ya, box data itu kekuatan militer negara-negara Muslim dibandingkan dengan Israel itu sebenarnya kita seimbang. Ya, apakah itu Pakistan, apakah itu Mesir, apakah itu Indonesia, apakah itu Turki, ya, Saudi Arabia dan sebagainya. Kalau digabung itu bisa mengalahkan Israel. Ya, cuma kan masalahnya, ya Israel ini bukan hanya berdiri sendiri dia. Ya, dia itu ya anjing peliharaannya Amerika. Ya, jadi kalau anjing penjaganya ini mau dibunuh, nah pasti majikannya yang keluar. Ya, majikannya akan membela. Nah, majikannya ini yang kekuatan militer nomor 1 di dunia. Ya, kemudian didukung lagi sama negara-negara Barat yang lain, negara-negara G7. Ya. Jadi inilah kondisi kita umat Islam ya. Nah, maka perlu kita mendanai ya, kewajiban umat Islam untuk mendanai perjuangan itu dengan zakat. Ya. Kemudian ada peran ulama. Ulama ini harus aktif berperan dalam menyerukan kebenaran, mendukung jihad, dan mendorong umat serta pemimpin negara untuk bertindak sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini maka ulama ini harus berada di garis terdepan ya, untuk mendukung perjuangan jihad Palestina. Ya, dengan apa? Dengan himbauan, dengan seruan, ya, dengan petunjuk-petunjuk agama. Ya, jangan sampai justru malah ulama menjadi garda terdepan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis. Ya, tidak seperti kondisi sekarang. Ada sebagian ulama kita, lembaga-lembaga ulama justru melakukan normalisasi dengan Israel dalam bidang fatwa. Jadi ada fatwa normalisasi, ya, atau normalisasi fatwa. Ya, sebelumnya kan ada normalisasi politik, ada normalisasi hubungan dagang, ada hubungan ekonomi, ada normalisasi diplomatik, ya. Sekarang tambah lagi, tambah kacau ini, normalisasi fatwa. Ya. Dulu umat Islam sedunia nggak pernah ada ya ulamanya, atau kita dengar ada ulama yang berfatwa boleh ya Yahudi itu mendirikan negara di Palestina. Ya. Ada fatwa lagi yang menyatakan tidak boleh kita menyerang Israel. Ya, tidak boleh kita membela tanah air kita Palestina. Ya, karena Karena kita punya perjanjian damai dengan Israel. Ya, perjanjian damai dengan Israel ini harus dikaji ulang, harus dipertimbangkan ulang. Sejauh mana manfaat dan mudaratnya bagi umat Islam. Maka di sini diminta ya, dalam fatwa ini di poin yang nomor 9 mengimbau negara-negara muslim meninjau kembali perjanjian dengan entitas Zionis. Kenapa? Karena itu merugikan, membuat umat Islam tidak bisa membantu saudara-saudaranya. Ya, memasukkan bahan makanan saja nggak bisa.
ya, itu harus dengan persetujuan mereka, ya, melalui perbatasan Mesir, melalui perbatasan Yordania, ya, atau Lebanon. Lebanon nggak mungkin, ya, hanya dua ini saja, Mesir dan Yordania, gitu ya. Nah, karena dua-duanya sudah diikat oleh perjanjian damai, maka ini nggak bisa bebas itu, ya, untuk umat Islam bisa memberikan bantuan yang maksimal, gitu. Maka perlu dievaluasi perjanjian ini, ya, ditambah ya normalisasi fatwa itu. Jadi nggak boleh kita menyerang, ya, harus seizin pemerintahan yang sah ulil amri. Nah, masalahnya pemerintahan yang sah ini, ya, itu juga terpilih dengan cara-cara yang tidak sah, ya. Ada yang dengan kudeta, ada yang dengan apa? Dengan pemalsuan hasil pemilu. Nah, itu banyak itu di rezim-rezim di negara Arab. Atau tidak ada pemilu sama sekali, ya. Tidak mencerminkan aspirasi rakyat, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi perjanjian damai dengan Israel itu tidak mencerminkan aspirasi. Ya, aspirasi siapa? Rakyatnya. Itu hanya kepentingan elit politik, ya, karena mendapatkan tekanan dari asing, karena iming-iming bantuan ekonomi dari Amerika, ya. Kemudian iming-iming transfer teknologi dari Israel sebagai negara maju di Timur Tengah. Nah, ini akhirnya apa? Semuanya berlomba-lomba untuk melakukan normalisasi hubungan politik dengan Zionis, ya. Karena Zionis ini dia punya lobby ekonomi, dia punya jaringan finansial, ya. Kita dijanjikan ini itu dan sebagainya, tetapi ini membuat apa? Rusak, ya, umat Islam, ya, sehingga apa? Ya, tekad semangat kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sudah, ya, ditutupi dengan apa? Dengan slogan-slogan palsu untuk, ya, kita lebih baik berdamai dengan Israel, ya, bisa hidup tenang, tidak damai, tidak ada perang, ya. Kemudian kita dapat hidup makmur, sejahtera, diberikan ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini. Tapi inilah yang justru kemudian membuat masalah Palestina ini semakin terkatung-katung dan tidak jelas. Ya, semakin banyak arwah jiwa manusia yang terbunuh, ya, di Palestina ini, maka semakin berat, ya, hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin lama Masjidil Aqsa ini di bawah penjajahan Zionis, ya, kita tidak di bawah kendali kita umat Islam, tidak bebas kita melaksanakan ibadah, ya, dan mereka akan hancurkan, mereka akan runtuhkan paksa itu Masjidil Aqsa, maka semakin berat hisab kita di yaumil kiamah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Maka semua kita harus bergerak untuk apa? Ya, berjihad dengan apa kemampuan kita masing-masing. Minimal dengan apa? Boikot perusahaan pendukung Zionis ini. Nah, ini. Jadi kita harus terus-menerus, ya. Boikot ini bagian dari jihad kita. Ya, jihad militer itu sebenarnya tugasnya pasukan, tentara. Ya, buat apa kita gaji tentara kalau senjata yang dibeli dipakai itu nggak dipakai, ya, nanti karatan dia, ya kan? Udah dilatih militer kagak dipakai juga, ya, buat apa itu? Anggaran militer angkatan pertahanan negara-negara Muslim beli senjata mahal-mahal kagak, ya, nggak dipakai, cuma jadi pameran doang tiap tahun, ya. Nah, ini digunakanlah untuk apa? Untuk membantu saudara kita, untuk menegakkan amanat konstitusi. Ya. Kalau kita tidak bicara tentang apa kewajiban jihad sebagai kewajiban agama, minimal kita menegakkan konstitusi. Apa konstitusi kita mengatakan? Ya, ikut menjaga perdamaian dunia, menertibkan, ya, ketertiban dan perdamaian dunia, ya, yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu kan amanat konstitusi.
Ya, ini. Jadi mudah-mudahan ada perkembangan yang baik nanti ke depan, ya, aliansi negara-negara Muslim. Kita berharap Indonesia bersama Turki, ya, insya Allah bersama juga dengan Suriah di bawah pemerintahan yang baru itu bisa memimpin dunia Islam, membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Nah, tapi kita rakyatnya ini harus solid, ya, boikot perusahaan-perusahaan yang mendukung Zionis, ya, terutama perusahaan yang menyediakan senjata, ya, atau memberikan dukungan politik secara langsung, gitu. Nah, kemudian bantuan terhadap Gaza juga dengan cara bagaimana membantu dengan semua sumber daya yang mereka miliki, ya, itu kita harus memberikan bantuan, ya. Tidak boleh kita berdiam diri, ya, apalagi hanya menjadi penonton, membiarkan saudara kita itu dibantai dan dibunuh, ya, secara keji, ya. Kemudian menegaskan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim, faksi Palestina dan lain sebagainya, ya. Termasuk doa kunut nazilah. Ini harus terus dibaca, ya, sebagaimana tadi Imam sholat subuh, ya, membaca doa kunut nazilah, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, nah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh lembaga internasional ini, alhamdulillah, ya, didukung oleh beberapa lembaga fatwa ormas Islam dan ikatan organisasi ulama di beberapa negara seperti Indonesia. Ya, MUI sudah bersuara, beberapa ormas Islam juga sudah mendukung fatwa jihad ini, ya, termasuk juga ada Pakistan, Malaysia, dan Bahrain. Terbaru kemarin ada rilis yang dikeluarkan oleh lembaga ulama yang ada di negara Bahrain. Kemudian, tapi yang sangat disesalkan juga ada lembaga fatwa yang menolak, ya, fatwa jihad seperti yang disampaikan di atas. Seperti ini menjadi berita besar, ya, ada pernyataan Dewan Fatwa Mesir yang menolak seruan jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Muslim Internasional. Nah, sudah seharusnya, ya, kita jangan sampai mau ini diadu domba, ya. Jadi kalau kita ulama lembaga fatwa ini berselisih, bertolak belakang, nah ini kita mestinya sedih, ya, mestinya sedih. Bahkan ada seorang pejabat Israel senang itu dengan adanya sikap lembaga fatwa yang berbeda, ya, dengan fatwa jihad yang dikumandangkan oleh lembaga ulama internasional ini, ya. Karena itu dianggapnya sebagai sebuah sikap yang rasional, sikap yang masuk akal, ya, sikap yang sesuai dengan keinginan Zionis, ya. Itu yang disebut dengan normalisasi fatwa, ya. Tapi kita tidak menuduh, ya, kita tidak menuduh, tidak menghakimi, tidak memvonis ulama-ulama yang ada di Dewan Fatwa Mesir itu mereka tidak mengerti hukum syariat, ya. Kita tidak mengatakan begitu. Cuma, ya, sangat disayangkan, ya, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi. Ya, tentu ini akan dimanfaatkan oleh pihak musuh, ya, akan dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk memecah belah kita. Dan kita maklumi kalau Mesir itu kenapa? Karena dia lembaga fatwa di bawah kendali negara. Ya, dia berfatwa berdasarkan apa? Kepentingan nasional negeri Mesir, yang mereka sampai saat ini masih terikat dengan perjanjian damai, ya, antara Mesir dan Israel pada tahun 1979. Tapi kan paling tidak minimal, ya, ulama-ulama ini itu bisa menekan dan meminta kepada pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan, ya, untuk memberikan bantuan secara maksimal, minimal bantuan kemanusiaan, bantuan medis, keluar masuk rakyat Palestina yang menjadi korban perang, agar bisa dirawat, agar bisa segera ditangani, ya, sehingga bisa tertolong dengan baik, ya. Tidak seperti sekarang,
ada perjanjian itu, kemudian Israel berhak mengontrol sepenuhnya perbatasan itu sehingga bantuan itu tidak bisa masuk secara maksimal, secara baik gitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini ada perubahan ya, ada hal-hal yang perlu kemarin saya tulis ya tentang masalah ya problem fatwa di dunia Islam ini. Ya, yang satu lebih menekankan apa? Solidaritas keumatan global. Ya, yang satu lagi itu lebih mengacu kepada apa? Kepada kondisi internal di dalam negeri sesuai dengan kebijakan politik negeri Mesir itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua narasi yang berbeda tetapi ya ini dari respon Majelis Ulama Lembaga Internasional Ulama itu yang mengacu pada ayat-ayat dan hadis yang jelas ya untuk kita memberikan bantuan kepada rakyat yang tertindas. Itu di antaranya surat An-Nisa 75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ya, kenapa kamu tidak berjuang berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ya, anak-anak ini banyak menjadi korban. Perempuan menjadi korban. Ya. Mereka tidak berdosa. Ya, itu makanya harus dilindungi. Jadi syariat Islam itu adalah berupaya untuk melindungi manusia dari apa? Dari pelanggaran terhadap darahnya, kehormatannya dan kemuliaannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fatwa Lembaga Ulama Internasional ini mengkritik keras negara-negara yang mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Nah, tetapi sekarang ya pihak musuh ini bisa mengadu domba kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Memunculkan isu-isu ya keamanan nasional, kemudian memunculkan perpecahan, ya, adu domba di antara umat Islam, ya, dengan cara bagaimana? Nah sekarang itu berkembang ya di sebagian ulama, terutama di mana? Di negeri-negeri Arab, di Mesir ya, ya diantaranya oleh kelompok pendukung pemerintah ya, kemudian juga kelompok Salafi itu mengatakan bahwa ini fatwa jihad ini itu tidak berlaku untuk umat Islam. Kenapa? Itu bukan fatwa jihadnya umat Islam, itu fatwa jihadnya kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Karena Hamas ini ya itu afiliasinya kepada Ikhwanul Muslimin. Ya. Kemudian Hamas ini disalahkan karena tidak berkonsultasi, tidak minta izin. Ya, tidak konsultasi kepada pemerintahan negeri Arab ya sebelum melakukan serangan kepada Israel. Lah kalau konsultasi ya serangannya bocor. Ya, konsultasi juga belum pasti mereka akan tolak, pasti mereka akan bilang jangan kamu serang itu. Terus bagaimana mau membebaskan para tawanan? Bagaimana mau menghidupkan isu Palestina ini setelah negara-negara Arab semua masuk ke dalam perangkap Abraham Accord tahun 2020? Ya, sudah hampir mati di isu Palestina. Ya, mereka sudah bersiap untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Ya, sudah menyiapkan ritual penyembelihan sapi merah ya untuk prosesi ala Yahudi untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa ini. Sudah sampai seperti itu. Ya, tapi nggak ada yang bergerak lah. Kalau ini ya minta izin konsultasi ya gimana jadinya? Sementara negara-negara itu sudah tunduk kepada keinginan Amerika dan Israel gitu. Nah itu. Jadi selalu diadu domba gitu umat Islam. Seolah-olah ulama yang mendukung jihad membebaskan Palestina adalah ya itu fatwa jihadnya Ikhwanul Muslimin ya. Selalu disebutkan begitu.
Ya, maka kemudian dikeluarkanlah alasan, oh ini kelompok sesat, ini kelompok yang menentang ulil amri, kelompok yang khawarij, ekstremis dan sebagainya. Ya itu sudah ya basi, ya udah nggak laku yang kayak begitu-begitu itu. Ini sengaja diciptakan oleh musuh, ya isu-isu seperti itu untuk apa? Melemahkan umat Islam, melemahkan perjuangan umat Islam, ya, melemahkan narasi perjuangan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa gitu. Nah ini sayangnya itu disambut oleh sebagian ulama yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, tapi kita bisa memahami kenapa Dewan Fatwa Mesir ini lebih menekankan solusi diplomatik, ya, menghindari konfrontasi langsung. Kenapa? Karena Mesir ini sudah menjalin perjanjian damai dengan Israel, ya, dan menjadi sekutu Amerika dalam persoalan-persoalan yang ada di Timur Tengah. Gitu. Nah, jadi kalau dianalisis perbandingan kenapa ada perbedaan narasi fatwa itu, ya baik itu secara teologis, ya konteks politiknya juga berbeda, kemudian pendekatan strategis itu juga berbeda, dan dampaknya kepada umat itu juga berbeda. Maka di antara perbedaan narasi ini kita umat Islam harus cerdas, harus pandai-pandai, ya kita menempatkan diri, sebab kita dihadapkan pada tantangan untuk apa? Bagaimana kita di antara ya dua model fatwa itu, ya walaupun fatwa organisasi internasional, lembaga internasional ulama ini lebih banyak didukung oleh umat Islam, ya, tapi kita jangan masuk ke dalam jebakan musuh, ya, untuk mengadu domba, untuk menjelekkan, untuk mengkerdilkan salah satu dari kedua lembaga fatwa, lembaga ulama yang kita hormati, ya. Nah, bagaimana? Yang penting kita bisa menyatukan kedua narasi ini dalam bentuk bagaimana? Ya, kita tetap melakukan pembelaan, ya, terhadap hak-hak rakyat Palestina melalui jihad fisabilillah dengan harta, dengan ekonomi, jihad dengan boikot, ya, jihad intervensi militer, ya, tanpa mengorbankan stabilitas domestik di negeri-negeri Muslim. Nah, ini yang harus kita carikan formulasi yang baik, gitu ya. Nah, itu. Jadi kenapa ini juga kalau kita lihat, ya, kita bandingkan, ya, masalah jihad di Palestina ini, kalau saya amati, ini memang selalu selalu digembosi. Ya, kalau jihad Afghanistan didukung sama Amerika, ya, ya, sampai disponsori sama Amerika itu untuk melawan Uni Soviet. Jadi kalau jihad, fatwa jihad itu adalah untuk melawan musuhnya Amerika, pasti didukung sama Amerika itu. Ya, lawan Uni Soviet, ya, Amerika suruh negara-negara Muslim kirimkan bantuan, suruh kirim senjata, bahkan suruh kirim pemuda-pemudanya. Maka ada mujahidin, ya, mantan alumni Afghanistan, ya kan? Nah, tapi pulang dari sana setelah dimanfaatkan oleh Amerika, ya, di sini dikerjain juga. Ya, dibikin apa? Dibikin sel-sel radikal, ya, radikalisasi. Gitu ya. Nah, jadi menimbulkan masalah juga di internal, di dalam negerinya masing-masing. Nah, itu rekayasa Amerika begitu. Ya, propaganda melawan terorisme, ya, WTC dulu, ya, tahun 2000, kemudian serangan terhadap menara WTC dan Pentagon itu, nah, itu kan menuding jihad Afghanistan. Ya, ternyata Amerika ingin menghabisi Uni Soviet dalam perang dingin dengan jihad di Afghanistan. Tujuannya adalah Amerika yang ingin menguasai, karena Afghanistan ini negara kaya sumber daya alam. Gak mungkin, ya, Amerika mengeluarkan biaya ratusan miliar dolar untuk menguasai Afghanistan kalau di negeri itu gak ada apa-apanya.
Ya, mustahil. Apalagi dia menggerakkan jihad. Ya. Lalu dia murni itu untuk mendukung jihadnya umat Islam? Gak ada. Ya. Ada dulu jihad Bosnia. Ya, kita dibantu oleh oleh dunia Barat ya untuk untuk membebaskan saudara kita dari penjajahan waktu itu melawan siapa? Serbia, rezim Serbia ya. Ya kita bagus bersyukur. Tapi itu cuma untuk sesuai dengan kepentingan Amerika, karena Serbia ini temannya siapa? Ya temannya Rusia gitu. Ya perang Rusia Ukraina juga begitu. Ya kita dipaksa untuk mendukung kepentingan Barat dan jihad Chechnya, karena musuhnya adalah Rusia, maka kita didorong-dorong untuk mendukung fatwa jihad. Nah, kalau jihad Palestina kagak ada. Mana Amerika mendukung jihad Palestina? So kalau jihad Palestina ini terjadi, ya negara-negara Muslim membatalkan perjanjian damai dengan Zionis, ya kemudian tentara Muslim masuk ke Palestina melakukan intervensi militer, ya selesai itu peradaban Amerika, ya itu setelah Perang Dunia Kedua itu bisa bertahan dominasinya. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol Timur Tengah sebagai pusat sumber daya alam dunia. Dan sekarang Gaza itu, wilayah perairan Gaza, ya Laut Mediterania dari Gaza sampai Siprus itu mengandung cadangan gas alam terbesar yang jumlahnya 6 triliun kubik. Ya, itu dahsyat itu. Ya inilah mungkin ya cara Allah ya. Skenarionya itu diberikan kekayaan alam yang luar biasa, di mana di situ ada umat Islam. Ya, supaya apa? Membangkitkan kesadaran umat ini gitu. Ya, ini mau dikuasai sama Amerika, mau dikuasai sama Zionis. Ya, maka Gaza ini harus dikosongkan. Karena kalau ini perlawanan Palestina ini tetap hidup, tetap ada, maka ini akan menjadi tantangan, menjadi hambatan serius bagi penguasaan sumber daya alam yang ada di Laut Mediterania, di Laut Gaza itu. Ya, itu qadarullah ya. Jadi termasuk upaya kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa juga akan menjadi hambatan ya. Kenapa? Karena Amerika tidak ingin dominasi dihentikan itu. Nah, oleh sebab itu kita harus kritis ya. Selama ini jihad melawan musuhnya Amerika ya didukung, ya disupport, bahkan disuplai dana. Tapi kalau jihad melawan Amerika, Israel, wah itu kita yang akan kena pukul. Ya, kena pukul dengan stigma label terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Jadi kita harus cerdas ya. Jangan mau kita dikadalin sama mereka ini. Ya, kalau untuk kepentingan mereka melawan Uni Soviet, kita disuruh jihad ke Afghanistan, jihad ke Bosnia, jihad ke Chechnya. Tapi untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kita tidak diperkenankan gitu ya. Maka itu perlu kita membebaskan negeri-negeri Islam ini, termasuk membebaskan institusi keagamaan dari kontrol politik ya, yang dikontrol oleh rezim-rezim yang di bawah kendali Amerika dan Israel. Nah, sekarang ini juga menjadi tantangan besar tentang terorisme dan propaganda Barat, sehingga umat Islam tidak bisa bergerak bebas ya untuk bergerak membebaskan Masjidil Aqsa. Ini juga menjadi tantangan kita semuanya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang terjadi di Palestina hari ini menjadi membuka kesadaran kita semuanya tentang kewajiban kita sebagai Muslim dan para pemimpin negeri Muslim. Mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita
konsisten, komitmen kepada agama kita daripada kita dikendali oleh kekuatan-kekuatan komprador asing yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, coba sekarang kita masuk pada sesi najab. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, waktu tahun sebelum Perang Dunia, waktu Perang Dunia itu kan Jerman yang mengenocide Israel, Yahudi. Nah itu apakah itu juga salah satu kayak seperti jihadnya atau apa, gimana nggak ngerti. Mohon dari Ustaz bagaimana pendapat ini? Ya. Jadi rezim Nazi Jerman di bawah Hitler itu dia melihat bahwa kelompok entitas Yahudi ini di Eropa, terutama di wilayah di negara Jerman itu menjadi benalu sebagaimana yang ada di negara-negara lain. Jadi Nazi ini membenci Yahudi karena melihat supremasi bangsa Arya di atas bangsa Semit di antara bangsa Yahudi. Jadi itu karena apa? Karena sentimen nasionalisme, karena sentimen kesukuan, supremasi ras. Karena Yahudi merasa dia ras yang paling unggul. Kemudian dia banyak melakukan kerusakan di negara-negara Eropa dengan terutama Jerman itu dendam kepada Yahudi karena di Perang Dunia ke-1 kelompok Yahudi ini lebih membela siapa? Inggris. Yahudi ini membela Inggris, Prancis dan negara-negara sekutu. Sehingga Perang Dunia ke-1 itu Jerman kalah. Kekaisaran Jerman yang berkoalisi bersama Kekaisaran Ottoman Turki itu kalah dalam Perang Dunia I. Apa faktor utamanya? Karena pendanaan finansial perang itu didukung oleh dana orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi yang ada di Jerman. Maka mereka dianggap tidak nasionalis, tidak mendukung negaranya. Maka ketika Hitler berkuasa, dia menjalankan politik ekspansi, jadi cepat recovery-nya. Tahun 1918 kan Perang Dunia ke-1 berakhir, Jerman kekaisarannya itu dilikuidasi, hancur. Kekaisaran Prancis juga hancur, dapat dibubarkan. Kemudian Rusia, kekaisaran Rusia juga bubar karena revolusi Bolshevik. Kekaisaran Ottoman juga bubar setelah Perang Dunia ke-1. Yang bertahan cuma Inggris. Nah, Inggris ini yang jadi otaknya karena dia berwala kepada Yahudi, sehingga Yahudi membiarkan kekaisaran Inggris ini tetap ada. Jadi kerajaan Inggris Raya itu, itu. Jadi memang konspirasi dunia itu begitu, karena di belakang ini adalah kelompok Zionis. Mereka menghimpun sumber daya finansial. Lalu kemudian kekuatan itu beralih ke Amerika. Kenapa Amerika? Karena imigran Yahudi dari Rusia, dari Eropa Timur itu kebanyakan pindah ke Amerika. Kenapa? Karena pada masa awal abad ke-20, akhir abad 19 dan awal abad 20 itu Yahudi di Eropa itu tidak mendapatkan kebebasan beragama. Maka mereka banyak yang migrasi ke Amerika. Itu akhir abad 19. 1894 itulah puncak migrasi Yahudi dari Rusia, dari Polandia, dari Jerman, dari Inggris, dari mana-mana, Prancis. Karena mereka tidak mendapatkan kebebasan beragama di Eropa.
Karena di Eropa Yahudi ini dianggap sampah. Walaupun dia kaya, tapi dianggap penjahat, penalu. Ya, maka banyak yang migrasi ke Amerika. Dan di Amerika inilah mereka mendukung pemerintahannya, mendanai proyek-proyek pembangunan Amerika sehingga maju secara pesat ya. Sehingga Perang Dunia Kedua Amerika itu menjadi kekuatan dominan, menggantikan Inggris. Itu. Jadi Inggris sudah mulai surut. Sebab itu itulah yang terjadi. Kemudian Amerika menjadi kekuatan baru yang dominan, ya, menggantikan Inggris, menjadi sponsor berdirinya negara Israel, ya, tahun 48. Ya, jadi seperti itu sejarahnya. Ya, jadi memang kekuatan finansial ini penting. Jadi Amerika sampai sekarang kenapa dia dikuasai? Itu karena dua faktor, ya. Karena ada pertemuan kepentingan, berkelindannya kepentingan teologi penguasa Amerika itu dari kalangan Protestan. Ya, mayoritas agama yang mayoritas di Amerika itu Protestan. Nah, Protestan evangelis di Amerika ini sangat kuat. Nah, praktek dan keyakinan agama mereka itu mendukung Zionisme. Ya, jadi siapapun presiden Amerika yang berasal dari Protestan pasti mendukung Israel. Nah, berbeda dengan Katolik. Nah, Katolik kan memandang Yahudi itu sebagai bertanggung jawab atas terbunuhnya Yesus, ya. Sehingga John F. Kennedy itu Katolik, maka cepat-cepat dia dibunuh, gitu. Dihabisin. Ya, karena dia nggak setuju dengan proyek Zionisme itu. Jadi itu ada kepentingan-kepentingan bersama di situ. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nazi itu sebagai tindakan balas dendam terhadap kelompok Yahudi. Ya, maka mereka dipersekusi. Dan sekaligus pandainya Yahudi itu menjadikan peristiwa itu, Holocaust di Jerman dan negara-negara yang mendukung Jerman dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1930 berapa? 38 ya sampai 45 itu sepanjang tahun itu terjadi Holocaust itu. Ini jadi alasan yang lebih menguatkan narasi Yahudi bahwa mereka penting untuk mendapatkan tanah air sendiri. Ya, jadi itu faktor yang kemudian menyebabkan semua Yahudi dari seluruh dunia itu dipindahin, ya, direlokasi ke satu wilayah tanah itu, dan itu tanah Palestina. Nah, kemudian mendapatkan pembenaran bahwa tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, ya, kepada bangsa Yahudi. Nah, itu jadi kloplah imperialisme berkedok agama, ya, kolonialisme berkedok agama, dan itu kemudian dijadikan pertemuan kepentingan kekuatan dunia pada saat itu. Di satu sisi Eropa ingin membersihkan Eropa dari Yahudi, ya, maka diusirlah semua Yahudi itu supaya tinggal di satu tempat wilayah, gitu ya. Tapi kemudian Amerika mengambil kesempatan ini, ya, bahwa Yahudi ini bisa dijadikan sebagai kuda Troya, ditempatkan di situ sebagai penjaga kepentingan Amerika untuk mengontrol minyak dan cadangan gas alam yang terbesar yang ada di Timur Tengah. Itu. Jadi itulah situasi geopolitik yang ada, ya, berkelindan, ya, antara penguasaan sumber daya alam, kemudian ideologi agama itu turut berpengaruh. Nah, kemudian bagaimana Islam? Ya, Islam ini simple, ya. Kita tidak melihat Yahudi, kita tidak memusuhi Yahudi karena dia beragama Yahudi. Ya. Kita tidak memusuhi Amerika semata-mata karena dia beragama Protestan, tidak. Tapi siapa saja umat manusia yang melakukan agresi, pelanggaran terhadap hak-hak manusia, itu harus menjadi musuh bersama umat manusia. Ya, makanya Al-Quran mengajarkan jihad. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Ya kan? Selalu begitu.
innama la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya, jadi konsep jihad itu adalah untuk membela diri umat Islam ini dari apa? Karena kita diperangi karena agama kita, dan kita diusir dari tanah air kita. Nah, makanya konsep jihad itu tepat diterapkan di Palestina. Kenapa? Satu, karena kita diperangi karena agama, ya, karena agama Yahudi dan Nasrani itu memproyeksikan apa? Menyingkirkan umat Islam dari Baitul Maqdis, dari Palestina dengan alasan apa? Agama. Yang kedua, umat Islam yang ada di Palestina diusir dari tanah kelahirannya. Jadi lengkap syaratnya dua terpenuhi. Ya, karena kita diperangi karena agama kita. Yang kedua, kita diperangi karena kita diusir ya dari tanah air kita. Nah, itu sudah cukup bagi umat Islam, tidak memandang siapa agama kalian. Kalau kalian memerangi karena alasan agama, kalian mengusir kami dari negeri kami, maka situlah berlaku jihad fisabilillah, ya, untuk pertahankan agama dan tanah air kita. Nah, itu. Nah, kalau yang lain-lain itu bonus. Ya, ada kekayaan alam, ya itu betul disyukuri. Cuma kita gagal untuk mengelola kekayaan alam kita. Makanya selalu dikuasai oleh asing. Itu, ya. Nauzubillah min zalik. Jadi sikap Islam itu begitu, ya, jelas. Ya, kita bukan memusuhi, memerangi orang itu karena semata-mata agama, tapi karena ada apa? Agresi. Dia melanggar kedaulatan negeri kita, dia melanggar kehormatan darah umat Islam. Demikian Allah. Baik, jemaah sekalian, mengingat kita sudah hampir 30 menit melewati waktu subuh, jadi mohon izin untuk sesi tajam kita sudahi. Dan kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal jariah buat Ustadz dan jadi untuk bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya kami mohon untuk Ustadz bisa ditutup dengan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza. Silakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yawmiddin. Allahumma wahhid sufufal muslimin wa ajma' kalimatahum 'ala al haqqi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma wajri as-sahab munzil al-kitab hazim al-ahzab sad al-hisab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya.
Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.